Saudara, saya kaget sekali. Ayat mengenai peran istri kepada suami cuma 3 ayat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tapi ayat mengenai peran suami kepada istri ada 9. Berarti memang tugas suami lebih berat daripada tugas istri. Yang kedua, peran yang kita bahas yaitu peran suami. Peran suami yaitu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudara, saya kaget sekali. Ayat mengenai peran istri kepada suami cuma 3 ayat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Tapi ayat mengenai peran suami kepada istri ada 9. Berarti memang tugas suami lebih berat daripada tugas istri. Mari kita lihat saudara ke Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saudara, peran suami yang utama adalah mengasihi istri. Mengasihi istri ada 4. Yang pertama saudaraku, mengasihi istri yaitu agapete. Agapete artinya mengasihi dengan kasih yang kekal. Mengasihi dengan kasih yang konsisten. Mengasihi dengan kasih yang terus menerus. Artinya never stop loving your wife. Never stop forgive your wife. Never stop praying for your wife. Tugasmu adalah tidak pernah berhenti, tidak pernah kecewa untuk mengasihi. Sekalipun dia sudah keriput, sudah tua, sudah sakit-sakitan, sekalipun dia gak bisa melayani kamu, kamu perlu mengasihi dengan kasih yang kekal. Kita ada hari ini saudara, karena kasih Tuhan yang kekal. Berapa kali kita melukai Tuhan, berapa kali Tuhan tetap mengampuni kita. Berapa kali kita meninggalkan Tuhan, berapa kali Tuhan tetap berikan bahunya untuk kita. Sama halnya, syarat menjadi seorang suami harus bisa mengasihi istrinya dengan kasih yang kekal. Yang kedua, yang perlu dilakukan sama suami, peranan suami, yaitu mengasihi dengan kasih yang berkorban. Kata berkorban itu memberi sampai sakit. Seperti Kristus memberikan nyawanya. Jadi kasih berkorban adalah kasih agape. Kasih yang selalu all out. Bukan kasih eros. Kasih eros itu selalu take. Kasih agape itu selalu give. Selalu kerangka berpikir kasih agape begini. Apa yang saya bisa lakukan buat istri saya? Apa yang saya bisa sumbang, apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa perbuat, apa yang saya bisa beri kepada istri saya. Dia tidak pernah berpikir begini, apa yang istri saya bisa lakukan, apa yang istri saya bisa kerjakan untuk saya. No. Itu namanya lust, itu namanya nafsu. Nafsu selalu bersifat mengorbankan orang lain demi kepentingan dirinya. Sedangkan kasih punya sifat mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Yesus mengorbankan dirinya demi banyak orang masuk surga. Teroris mengorbankan banyak orang lain demi dirinya masuk surga. Kasih mengorbankan dirinya demi kepentingan orang yang tercapai. Nafsu mengorbankan orang lain demi kepentingan tercapai.